Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Teknik Informatika. Baik, pada kali ini kita ada berada di pertemuan keempat ya. Seperti mana kita masih melanjut tugas besar dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, kali ini kita bahas tentang masalah pengenalan variabel, konstanta, dan tipe data ya. Oke, next kita lanjut. Nah, pertama kita bahas di variabel dulu ya. Dalam pemrograman, data-data yang akan diolah atau dimasukkan ke sistem sering disebut dengan variabel. Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Setiap data yang akan diolah program harus tersimpan dalam suatu variabel. Hal ini mirip dengan nomor HP yang teman kalian miliki. Untuk mempermudah mengingat nomor telepon tersebut Untuk mempermudah mengingat nomor telepon tersebut milik siapa, tentunya sudah menjadi kebiasaan waktu kita menyimpan nomor telepon diberi identitas. Bayangkan jika ada puluhan nomor telepon tanpa ada nama identitas pemilik nomor tersebut. Nah, di sini contohnya variabel P, kita anggap aja itu P itu panjang ya, berisi 5, nilainya 5. Terus variabel L itu mungkin kita anggap lebar lah gitu ya, berisi 6. Variabel luas merupakan hasil perkalian antara variabel P dengan variabel L. Nah, maksudnya P kali L itu merupakan hasil yang didapatkan untuk variabel luas tuh ya. Jadi kalau kita kan tahu rumus matematika, panjang kali lebar tuh sama dengan luas. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Maka dapat diilustrasikan seperti ini ya. P 5 nilai untuk P. Nah, tadi harusnya 6 ini ya, tapi di sini salah edit kayaknya. 5 juga untuk nilai L. Oh, ini luas, lebar tadi maksudnya. Nah, luas sama dengan P kali L. Kalau ada instruksi P kali L ini saja, maka ini tidak, maka ini salah ya. Maksudnya jika P kali L kan nggak ketahuan nih nilainya berapa, nggak ketahuan. Jadi maka kalau P kali L ya dianggap salah gitu ya, karena nggak mempunyai nilai. Nah, makanya tadi dikasih nilai 5 ya. Terus mengapa salah? Dikarenakan hasil perkalian antara P dan L tidak disimpan di dalam suatu variabel. Nah, variabel tadi itu nilai variabelnya 5. Seluruh proses ini dapat diinskripsikan dalam C++ dengan serangkaian instruksi sebagai berikut. P, nah ini kan tadi P dikasih nilai sama dengan 5, L dikasih nilai sama dengan 5, luas sama dengan P tambah L. Ini kok tambah ya, harusnya kali loh. Jelas contoh di atas merupakan salah satu contoh yang sangat sederhana karena kita hanya menggunakan dua nilai bilangan bulat integer ya, yang kecil. Tapi komputer dapat menyimpan jutaan angka dalam waktu yang bersamaan dan dapat melakukan operasi matematika yang rumit. Karena itu kita dapat mendefinisikan variabel sebagai bagian dari memori yang untuk menyimpan nilai yang telah ditentukan. Setiap variabel memerlukan identifier yang dapat membedakan dari variabel yang lain. Sebagai contoh dari kode di atas, identifiernya variabel adalah P dan L dan luas. Tetapi kita dapat membuat nama untuk variabel selama masih merupakan identifier yang benar. Oke, next. Penamaan variabel. Variabel yang akan digunakan dalam sebuah program sebaiknya mencerminkan isi dari data yang akan disimpan serta mudah dibaca. Misalnya gaji pegawai sama dengan berapa nih, 1.500.000 yang
yang menyatakan gaji pegawai penamaan dengan gaji pegawai. Ini tentunya lebih mudah dipahami daripada penamaan diganti dengan G sama dengan 1.500.000 gitu ya. Nah, maksudnya dia ini penamaan variabel tuh, jadi kita buat variabel tapi dengan nama yang jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya gaji pegawai kita singkat dengan G doang, jadi otomatis nggak semua orang tahu kalau G itu adalah gaji pegawai ya. Maksudnya kayak gitu penamaan variabel. Aturan penamaan variabel atau pengenal adalah sebagai berikut. Tidak boleh diawali angka. Tidak boleh diawali dengan karakter khusus, misalnya tanda matematika. Harus huruf besar dan huruf kecil berbeda. Tidak boleh ada spasi. Jika menggunakan dua kata bisa menggunakan tanda hubung, misalnya underscore. Contoh variabel yang benar: nama, alamat, nilai ujian. Contoh variabel yang salah: 4x, yz, ip, spasi, rata, nol. Di sini yang dibilang contoh variabel yang salah tuh karena dalam pembelian nama variabel itu tidak boleh spasi tadi ya. Terus nggak boleh digabung angka-angka kayak gitu. Nggak boleh pakai sama dengan, nggak boleh pakai titik koma di tengah-tengahnya. Karena titik koma tuh kata sintak nantinya ya, tentang codingan tuh ada titik koma di akhir sintaknya. Oke, kita next. Konstanta. Konstanta sebenarnya juga termasuk dalam variabel. Perbedaannya kalau variabel nilai dapat berubah-ubah, sementara konstanta nilainya bersifat tetap dan tidak bisa diubah atau diganti. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Bentuk penulisannya adalah misalnya ini contohnya ya, definite pengenal nilai, misalnya pengenal nilai, atau const tipe data nama variabel. Contoh penggunaannya, nah ini contoh penggunaannya ada di bawah nih. Definite pengenal nilainya misalnya ini tulisan codingannya ya, atau shortnya include a strom titik H itu tadi kepalanya. Nah ini nih yang definen P3.14 ini nih, pendeklarasian konstanta. Nah jadi daripada nilainya tadi itu P nya dengan nilai 3,14 ya, sehingga dijalanin programnya isi P sama dengan outputnya program langsung menampilkan nilai dari konstanta tadi ya, 3,14. Nah itu contohnya ya, contoh dari konstantanya. Next, nah ini masih di konstanta nih, masih contoh yang hampir sama, cuman bedanya nih kita udah menampilkan lebih dari satu tampilan ya. Jadi ada isi P, ada isi jari-jari, ada isi luas di sini ya. Jadi codingannya yang tadi kan sangat sederhana tuh, cuman menampilkan nilai P-nya doang, nilai konstanta. Nah sementara sekarang nih ada isi nilai jari-jari, ada isi nilai luas, sehingga yang ditampilkan hasil outputnya juga ada nilai jari-jari dan nilai luas sama dengan 12,56, nilai jari-jarinya 2. Jadi ini contoh sama aja sih seperti yang sebelumnya, cuman bedanya ya ditambah tampilan untuk outputnya ya, untuk yang diinput dengan yang keluar tuh ditambah dengan untuk jari-jari sama luasnya. Oke, kita lanjut. Menentukan tipe variabel. Hal terpenting dalam membuat variabel adalah menentukan tipe data. Salah satu cara termudah untuk menentukan tipe data adalah menentukan apakah isi variabel tersebut berisi angka atau kalimat. Jika berisi bilangan tertentu, tentukan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Nah ini dia, integer x. Memesan variabel x yang mempunyai tipe data bilangan bulat integer. Nah maksud integer itu bilangan bulat tuh ya bilangan yang tidak berkoma ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh bilangan bulat, maka masuk kategori integer dia. Terus float. Nah float ini nilai bilangan yang pecahan, jadi bukan bilangan bulat. Jadi float ini jadi diganti simbol dengan y, maka
memesan variabel Y yang mempunyai tipe data bilangan pecahan. Karena float maka kapasitasnya adalah 3,4 E tambah atau bagi kurang 3,8. Maksimalnya 7 digit. Kalau lebih dari itu berarti langsung masuknya ke long ya, long float. Di sini dikasih simbol Z. Long itu istilahnya yang panjang, baik itu integer maupun float itu ada longnya juga. Jadi kalau di sini mungkin disebut dalam menyeluruh masih masuk bilangan bulat nih. Memesan variabel Y yang mempunyai tipe data bilangan bulat. Karena long maka kapasitasnya adalah ya, karena long kapasitasnya panjang nih, ada ini 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8 ya, dan seterusnya. Jadi untuk memesan tipe data sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas dari isi variabel. A sama dengan 134. Sebaiknya tipe variabel adalah sebaiknya tipe variabel adalah B sama dengan berapa nih, 1 juta, 10 juta. Tipe variabel ada integer ya, ini integer karena bilangan bulat ya. Oke, next, masih di sini memberikan nilai ke variabel ya. Setelah dilakukan proses pendeklarasian suatu variabel tentunya akan diisi dengan data. Proses pengisian nilai ke variabel dapat berlangsung diberikan pada variabel tersebut atau dimasukkan lewat program atau minta data. Proses masukkan data ke variabel secara langsung ke variabel adalah nama variabel sama dengan isi data. Nah, di sini maksudnya nih, yang tadi kan integer kita tahu bilangan bulat. Nah, sekarang integer bilangan bulat itu dikasih nama. Jadi biar ada perbedaan. Misalnya kalau ada dua bilangan 10 ini untuk apa gitu. Nah, di sini kita jelasin. Kalau integernya misalnya ada variabel A, variabel B. Nah, misalnya A sama B ini sama-sama nilai 10, tapi kita tahu beda kalau variabel A nilai 10, variabel B nilai 10, walaupun dia beda. Misalnya nilai B-nya, variabel B-nya nilainya 15, tapi kita tahu itu nama variabelnya B gitu ya. Jadi istilahnya ada namanya, ini memberikan nilai ke variabel. Jadi ada nama terus ada nilainya. Nah, kayak gini yang dijelaskan di dalam gambar nih. int A itu integer A itu variabelnya sama dengan 10, nilainya 10. Nah, mengisi nilai variabel data 10 gitu ya. Nah, sehingga dibikin contoh programnya nih seperti yang di bawah ya. Nah, kayak gini nih, ada variabel A nya lebih dari 1 sehingga nilainya beda-beda. Nah, ketika nilainya beda, ini kalau program dia baca nilai yang paling bawah ya, dari atas paling ke bawah. Maka nilai terakhir yang akan ditampilkan. Nah, seperti yang hasil outputnya nih, isi variabel A sama dengan 4. Karena program tuh membaca nilai dari atas ke bawah, sehingga yang ditampilkan adalah hasil terakhir ya, outputnya ya. Oke, kita next. Oke, udah selesai ya. Demikianlah ya untuk pertemuan 4 yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Abdurrahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.